Pemirsa, puluhan siswa di Solo, Jawa Tengah positif COVID-19 setelah beberapa hari pembelajaran tatap muka digelar. Mencegah kasus kian meluas, sejumlah sekolah yang menjalani pembelajaran tatap muka ditutup sementara. Puluhan siswa sekolah dasar di kota Solo, Jawa Tengah diketahui positif COVID-19 usai Pemkot Solo melakukan tes secara acak terhadap sejumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. 5 sekolah terpaksa ditutup karena siswanya terpapar COVID-19, diantaranya SD Kristen Manahan, SDN Mangkubumen Kidul, SDN Semanggi Lor, SD Islam 1 Saren, dan SD Danu Kusuman. Siswa positif COVID-19 terbanyak ada di SD Kristen 1 Manahan. Dengan total 28 orang murid yang hasil tes PCR-nya dinyatakan positif COVID-19, sedangkan 3 SD lainnya hasilnya belum diketahui. Untuk mengantisipasi kasus kian meluas, 5 sekolah ditutup sementara waktu. Diketahui sebagian besar siswa SD Kristen 1 yang terpapar berasal dari luar kota Karanganyar. Dinas Pendidikan Disdik Kota Bandung, Jawa Barat melakukan uji swab PCR kepada siswa dan guru yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT). Tes swab PCR dilakukan sebagai upaya deteksi dini sekaligus antisipasi penularan COVID-19 klaster pembelajaran tatap muka. Untuk tahap pertama, tes swab dilakukan kepada 44 sekolah dasar dan 23 sekolah menengah pertama. Satu persatu murid dan guru di SDN 015 Kresna, Bandung, Jawa Barat menjalani tes swab PCR. Total 30 siswa dan 3 guru mengikuti tes swab yang digelar secara acak dan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kasih Kelembagaan Disdik Kota Bandung menyatakan pelaksanaan tes swab PCR dilakukan secara bertahap hingga akhir bulan. Dari 2.000 sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Bandung, hanya 10% atau 200 sekolah yang akan diuji. Untuk tahap pertama, tes swab dilakukan kepada 44 sekolah dasar dan 23 sekolah menengah pertama. 23 sekolah yang sudah melaksanakan PTM diambil 10%. Jumlah siswa yang diambil sampai itu adalah hanya 30 siswa di tiap sekolah dan juga ada 3 guru di setiap sekolah. Nah, ini berjalan sampai akhir bulan ini. Sampel tes swab nantinya akan dikirim ke laboratorium dan hasilnya akan disampaikan ke Dinas Pendidikan, sekolah hingga ke orang tua murid. Jika ditemukan kasus positif COVID-19 mencapai 0,1%, maka akan dilakukan tracing dan melakukan isolasi mandiri. Sementara bila hasilnya di angka 0 hingga 3%, maka pembelajaran tatap muka di kelas tersebut akan dihentikan. Dan jika hasil swab ditemukan 5% lebih kasus positif COVID-19, maka pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah akan dihentikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Pemirsa, RSDC Wisma Atlet merawat 215 pasien positif COVID-19. Jumlah pasien bertambah 17 orang dibandingkan hari sebelumnya. Saat ini tercatat 215 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dirawat di Tower 4, 5, 6, dan Tower 7 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Angka ini bertambah sebanyak 17 pasien dibandingkan hari sebelumnya. Pasien terdiri dari 101 laki-laki dan 114 perempuan. Dan hingga saat ini, dari 7.894 tempat tidur yang disediakan, terdapat 7.679 tempat tidur yang kosong. Ya, sejumlah rumah sakit meminta agar warga waspada dengan adanya peningkatan jumlah pasien COVID-19 sekalipun belum terjadi gelombang ketiga. Namun kasus baru COVID-19 mulai bermunculan. Kini kita akan berbincang lebih jauh bersama Kolonel Kesehatan Dr. Mintoro Sumego, Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet via sambungan telepon untuk mengetahui update terkini dari RSDC Wisma Atlet. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Mbak Irma. Selamat sore. Siap, iya. Mbak Irma, gimana? Dokter, kita kan DKI Jakarta saat ini memasuki level kedua. Apakah kebijakan ini sudah sejalan dengan kasus yang memang ada di RSDC Wisma Atlet? Untuk kasus yang ada di Wisma Atlet saat ini, itu pasien itu sangat menurun sekali ya. Jadi untuk kondisi saat ini, pasien yang dirawat ada 209 atau tingkat hunian itu 2,65%. 2,65% ini sangat sedikit sekali ya, sangat rendah sekali.
Selama seminggu ini pasien berkisar antara 200 sampai 225. Dan angka terendah terjadi di kemarin di hari tanggal 17 itu pasien 198. Jadi yang dirawat di ICU pun cuma ada 5 pasien, jadi yang gawat mungkin ada 5 pasien, lain-lainnya adalah pasien yang biasa, gejala ringan sampai sedang. Lalu untuk tower yang saat ini digunakan dari 4 tower yang ada, tower 4, 5, 6, dan 7, itu yang kita gunakan sekarang tower 5 dan 6. Tower 5 itu isinya 158 pasien, sekarang ini tower 6, 51 pasien. Tower 5 diperuntukkan untuk mereka-mereka yang dirawat dari repatriasi. Repatriasi itu dari pasien yang dari luar negeri. Baik, Dr. Mintoro, terkait dengan tadi ada sejumlah pasien 209 kalau tidak salah dengar tadi, apakah di antara mereka memang ada yang terkena kasus varian baru COVID-19? Varian yang baru itu yang melaksanakan pemeriksaan adalah dari Kementerian Kesehatan melalui Whole Genome Sequences. Itu jadi pertama mereka yang datang dari luar negeri langsung diperiksa Whole Genome Sequences-nya. Setelah diperiksa Whole Genome Sequences, jika dari pemeriksaan mereka ada yang dinyatakan pemeriksaan PCR-nya positif, dalam arti berarti mereka sudah terkonfirmasi. Barulah mereka diisolasi di Wisma Atlet. Jadi kalau untuk yang baru dari luar negeri karantina di Wisma Atlet Pademangan, lalu dilakukan pemeriksaan Whole Genome Sequences, kalau hasil PCR-nya positif baru dirawat di Wisma Atlet sampai keadaan PCR-nya negatif. Jadi kami hanya merawat untuk mereka-mereka yang PCR-nya positif. Untuk pemeriksaan Whole Genome Sequences adanya di Kementerian Kesehatan yang akan nanti di pihak kementerian yang akan mengumumkan kalau ada varian baru. Baik, dokter, akhir mungkin tentang ancaman gelombang ketiga yang diprediksi akan terjadi Desember oleh para pakar, ini kesiapan dari Wisma Atlet bagaimana? Kita Wisma Atlet ini selalu siap. Yang pertama siap dari aspek personil, dan yang kedua siap dari aspek logistik. Aspek personil saat ini kita masih standby-kan relawan yang ada di Wisma Atlet itu ada 2.424. Jadi tidak ada pengurangan, dan tetapi belum ada penambahan jumlah personil, tapi tidak ada pengurangan. Dan untuk logistik yang ada, yang pertama adalah logistik farmasi, obat-obatan, itu kita standby masih bisa untuk 5 bulan ke depan, termasuk adalah APD, sarung tangan, masker, lalu hazmat, semuanya masih bisa standby sampai dengan 5 bulan ke depan, termasuk oksigen juga ya. Jadi kita standby-kan semuanya sesuai dengan arahan pimpinan. Baik, dokter, mungkin ada evaluasi dari ketika puncak dari COVID-19 atau gelombang kedua pada Juni atau sekarang sendiri ini, apakah ada yang memang ditambahkan untuk persiapan tersebut karena berkaca dari Juni 2021? Baik, kita di angka tertinggi itu waktu itu di bulan Juni, 30 Juni 2021, angkanya sampai lebih, tingkat hunian lebih dari 90%, atau di angka hunian itu di 7.176. Itu kita berkaca dari situ semua, akhirnya kita mempersiapkan itu semua, baik personil maupun obat-obatan yang ada. Terutama waktu itu kita ada kesulitan di oksigen. Saat ini sudah banyak sekali yang membantu kita, semua membantu, oksigen kita dapat bantuan banyak, lalu personil kita dapat bantuan juga dari TNI, dan dari berkaca dari itu semua kita siapkan ICU lebih banyak. Waktu itu ICU ada 60 tempat tidur, sekarang kita sudah siapkan ICU untuk 100 tempat tidur. Baik, artinya semua sudah dipersiapkan, namun kita semua tentu saja berharap tidak akan terjadi pandemi gelombang ketiga ya, dokter. Terima kasih banyak informasinya, Dr. Mintoro Sumego, Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore dan salam sehat.
Baik pemirsa, sementara itu kasus kematian akibat COVID-19 di Provinsi Jawa Timur semakin menurun. Dari 38 kabupaten kota yang ada, 35 daerah dinyatakan 0% kasus kematian akibat COVID-19. Sedangkan 3 daerah di Jawa Timur saat ini masih terjadi kasus kematian akibat COVID-19 dengan jumlah di bawah 10 kasus. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim telah berhasil menekan jumlah kematian akibat COVID-19. Di antara 38 total kabupaten dan kota seprovinsi Jawa Timur, jumlah kematian di 35 kabupaten dan kota dinyatakan 0%. Dengan demikian, tinggal 3 daerah yang masih terjadi kasus kematian akibat COVID-19. 3 daerah yang masih mengalami kasus kematian akibat COVID-19 yakni Kabupaten Kediri, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Ponorogo. Dengan jumlah kematian akibat COVID-19 rata-rata di bawah 10. Alhamdulillah angka kematian di Jawa Timur paling tidak pada 10 harian terakhir lah ya sudah selalu di bawah 10. Kemarin angka kematian kita 3 kasus. Jadi mudah-mudahan akan terus bisa kita kendalikan. 45 kabupaten kota angka kematiannya 0. Ada 3 kabupaten yang angka kematiannya masing-masing 1. Hingga hari Senin, jumlah kasus aktif COVID-19 di Jawa Timur sebanyak 631, dengan tambahan kasus baru COVID-19 sebanyak 43 kasus. Meski kasus COVID-19 terus menurun, masyarakat diminta tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan agar tidak muncul kembali kasus penularan COVID-19. Selain itu, semua pihak diminta ikut serta dalam percepatan vaksinasi massal untuk mendapatkan kekebalan komunal sebagai upaya agar lebih terlindungi dari paparan COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, terjadi naik turun kasus meski secara angka tidak signifikan. Namun aktivitas warga yang mulai tinggi sangat beresiko menambah jumlah kasus jika tidak disertai dengan protokol kesehatan ketat. Kini kita telah terhubung dengan Ibu Mas Dalina Pane, anggota bidang tracking Satgas COVID-19 yang juga Kepala Bidang Pengembangan PAEI, ini Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat sore Bu Pane. Selamat sore Mbak Irma. Iya Bu Pane, ini Jakarta dan Bali saat ini memasuki level 2 PPKM. Kalau menurut Bu Pane sendiri, apakah ini sudah pas? Karena kan kita tahu ancaman varian baru ataupun Delta lebih tinggi di Jakarta dan juga Bali. Iya, jadi kalau kita lihat tanpa disadari ini ya, minggu ini sebenarnya DKI lebih tinggi kasusnya dibanding minggu lalu. Minggu lalu jumlah kasus 950, minggu ini 993, naiknya sedikit. Tetapi dibanding dengan 10 minggu terakhir yang terus turun, ini kenaikannya tidak terlalu signifikan ya. Tetapi ini harus diwaspadai. Kalau Bali masih terus turun, tetapi DKI tanpa disadari itu naik 50 poin ya. Tetapi levelnya turun. Jadi dari level 3 ke level 2. Mengapa? Ternyata ada 2 kabupaten kota yang masuk di aglomerasi yang harusnya level 3 dikeluarkan dari aglomerasi. Apa itu? Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang kalau tidak salah seperti itu. Jadi ini yang menjadi evaluasi kita. Apakah kemudian level itu bisa diorder gitu ya? Bisa diorder itu ya udah kalau supaya DKI levelnya turun ke level 2 walaupun kasusnya meningkat sedikit ya, tetapi bisa level 2 dengan mengeluarkan 2 kabupaten yang awalnya dimasukkan sebagai bagian dari aglomerasi DKI. Jadi catatan kita seperti itu untuk minggu ini. Baik, tadi kan disebutkan Bu Pane bahwa jumlah kasus memang naik tapi tidak signifikan. Tapi kalau melihat data yang ada, apakah memang sudah sesuai dengan data sebenarnya di lapangan? Dan ini juga kan bisa mengkhawatirkan kalau memang ternyata tidak sesuai data di lapangan dengan yang ada. Sebenarnya sejak kita memulai program tracing, itu selalu ada selisih antara data yang dilaporkan oleh pemerintah dengan data yang ada di lapangan. Selisihnya pada saat itu antara 19 sampai 34%. Itu yang sering para ahli mengatakan bahwa kasus kita underreported. Tetapi kita mencoba dalam 10 minggu terakhir ini, para tracer itu kita minta untuk bisa memasukkan kasus-kasus yang awalnya tidak ada di sistem pelaporan nasional, dimasukkan saja melalui puskesmas atau dinas kesehatan, supaya angka itu bisa ikut terhitung. Nah itu adalah solusi yang diberikan, tentu dengan tidak menghilangkan
kasus ya, walaupun masih ada gap, tetapi solusi yang diberikan. Asal jangan seperti yang lalu, data kematian tidak valid, data kematian dihilangkan. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang angkanya itu ada gap, maka yang harus dilakukan adalah diperbaiki. Saat ini angka itu sudah mulai semakin kecil gapnya. Jadi antara apa yang ada di sistem dengan apa yang ada di lapangan sudah hampir sama ya. Tapi masih ada sedikit sekali gap. Tapi itu terus kita upayakan untuk bisa diminimasi. Baik, terus diperbaiki ya ke depannya begitu untuk pengambil kebijakan. Nah, tadi mengenai kebijakan PPKM level 2 ada sejumlah pelonggaran termasuk dengan tempat wisata yang diperbolehkannya anak di bawah 12 tahun untuk memasuki tempat wisata. Bagaimana Ibu melihat ini? Sebenarnya sejak 7-8 minggu terakhir ini, walaupun setiap minggu atau 2 minggu sekali, kalau saat ini sudah ke 3 minggu sekali ya, akan diumumkan pemerintah tentang level suatu wilayah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat itu memikirkan tentang level tersebut. Kalau saya lihat seperti Jakarta level 3 tapi rasanya seperti level 1 saja gitu ya. Pembatasannya tidak terlalu banyak lagi, macet sudah di mana-mana, mobilitas sama seperti sebelum terjadinya pandemi begitu. Jadi kalau menurut pandangan kami, catatan kami adalah sepanjang protokol kesehatan itu dilakukan dengan baik, tracing dilakukan dengan baik, mudah-mudahan perekonomian, kemudian pendidikan, dan juga kehidupan sosial kita tidak terlalu banyak berpengaruh. Yang terpenting adalah bagaimana 3T ya untuk kasus-kasus konfirmasi baru dan kontak eratnya bisa kita lakukan containment secepat mungkin supaya tidak menular kemana-mana begitu, Mbak Irma. Baik, Bu. Kekurang pahaman daripada masyarakat itu sendiri untuk mengetahui apa sebenarnya level PPKM ini salahnya di mana, Bu Pane? Ya, kemungkinan pertama karena kriteria yang terlalu banyak dan sulit untuk diukur ya. Pengukuran yang sulit ini kadang-kadang membuat para petugas kita di lapangan juga tidak secara ketat ya. Melakukan monitoring terhadap apa yang sudah dilakukan. Kemudian kurangnya petugas kita juga di lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah dikeluarkan. Itu juga menjadi persoalan. Dan bagi masyarakat sendiri sebenarnya mereka tidak memiliki kepentingan apa-apa di dalam penentuan level. Yang terpenting bagi mereka adalah kalau mereka mau divaksin, maka vaksin ada akses untuk mereka. Nah, jadi ini yang menjadi pertimbangan, bukan pertimbangan ya, evaluasi kita terhadap pengendalian dalam 10-11 minggu terakhir ini. Baik, Bu Pane, nanti kita masih akan ngobrol mengenai bagaimana sebenarnya evaluasi tempat wisata yang sudah berjalan selama ini, tapi tahan dulu, usai jeda tetaplah bersama kami. Nama Andi, kalau dibilang takut sih lebih ke khawatir ya, karena kan kalau misalkan berjangka sampai panjang lagi kan mau sampai kapan ekonomi stabil kayak gitu kan ya, kita berharap aja mudah-mudahan cepat selesai, ya cepat sampai sini aja lah. Heti, takut dong Mas, itu kan virus yang mematikan untuk kita kan. Alasannya ya karena kan kita juga harus berhati-hati ya, karena kan banyak tingkatnya untuk kematiannya itu lebih tinggi. Jadi kita untuk masyarakat lebih berhati-hati aja. Agung, kalau saya sih udah nggak takut lagi ya, karena kan kita semua udah divaksin, jadi untuk menurunnya kita semakin sedikit, range-nya semakin dikit. Ke depan kita harus kembali normal seperti biasa, kita bisa bekerja sesuai dengan yang biasa normal. Kalau soal COVID sih ya, pasti kita kan semua kan harus tetap menjaga-jaga ya, tetap kita lakukan pro kesehatan, semuanya kita tetap aturin semua segala pemerintah yang udah dianjurkan kan ya. Yang penting kita sih sama-sama menjaga diri aja sih Mas, gitu aja.